Masih melanjutkan kekosongan yang kemarin, teman-teman. Kita baca buku lagi, oke? Kita lanjutkan bab kedua. Melakukan pertempuran. Likuan pertama, tentukan rencanamu, lalu siapkan instrumenmu. Inilah sebabnya bagian tentang melakukan pertempuran menyusul setelah bagian penilaian strategis. Master Sung, ketika engkau melakukan pertempuran, sekalipun bila kau menang, kalau melanjutkan untuk waktu lama, hasilnya justru menumpukan kekuatanmu dan merontokkan keunggulanmu. Kalau engkau mengepung benteng, kekuatanmu akan habis. Kalau kau menahan pasukanmu di medan perang, kelewat lama persediaanmu takkan mencukupi. Zialin, sekalipun jika engkau memang atas pihak lain dalam pertempuran, jika kau berada terlalu lama di medan, takkan ada untungnya dalam operasi militer. Kemenangan telak itu penting. Kalau kau mengumpulkan kekuatan dan menumpulkan kelebihanmu dan banyak korban berjatuhan dan menguras tenaga selama perang, maka kau akan kehabisan daya. Zhang Yu, ketika kau menghabiskan biaya besar untuk operasi militer, jika pasukan berada di medan terlalu lama, anggaranmu akan membengkak, tidak cukup menutupi biaya. Likuan, sebagaimana yang tertulis dalam sejarah musim semi dan musim gugur, perang ini seperti api. Kalau kau tidak memadamkannya, ia akan melahap dirinya. Jialin, apabila operasi militer berlangsung lama tanpa membuahkan hasil, sainganmu akan mulai mendapat gagasan. Dumu, senjata adalah petanda kemalangan. Menggunakannya untuk jangka waktu lama dan akan mendatangkan malapetaka. Sebagaimana pepatah, mereka yang gemar berperang dan menghabiskan sumber daya militer pasti bakal binasa. Master Sung, ketika kekuatanmu merosot, ketajamanmu menumpul, energimu habis, dan perbekalanmu habis, maka pihak lain akan memanfaatkan kelemahanmu dan bangkit. Kemudian sekalipun jika kau memiliki penasehat yang bijaksana, mustahil engkau membuat segalanya lancar akhirnya. Li Kuan, operasi skala besar melibatkan biaya sangat besar yang tidak hanya membuat hancur di medan, tapi juga menguras dana negaramu. Maka pemerintah yang bijaksana tidak akan mempertahankan pasukan di medan lama-lama. Master Sung, aku mendengar tentang operasi militer yang kagok tetapi gesit. Tetapi belum pernah aku melihat operasi militer yang terampil dan berlangsung lama. Tidaklah menguntungkan suatu negara jika operasi militer berlangsung lama. Cao Cao, beberapa menang melalui kecepatan bahkan jika mereka kagok. Dumu, beberapa mungkin kagok dalam menyerang, tetapi mereka unggul melalui kecepatan tak dinyana, sebab mereka tak mengalami kesukaran perihal menguras kekuatan mereka dan menguntungkan sumber daya mereka. Chen Hao, sebagaimana semua tahu, bergelaklah selekas guntur yang menggelar sebelum kau berkesempatan menutup telingamu. Guntur yang cepat kilat menyambar sebelum kau sempat mengedip. Master Sung, mereka yang tidak sepenuhnya menyadari kerugian dalam penggunaan senjata tidak dapat sepenuhnya menyadari keuntungan dalam menggunakan senjata. Li Kuan, keuntungan dan kerugian saling terkait. Pertama, ketahui kekurangan, baru tahu kelebihan. Jialin, ketika para jenderal angkuh dan para prajurit malas dalam keterburuan mereka atas kemenangan, mereka lupa bahwa mungkin ada serangan
balik tidak terduga. Inilah kerugian terbesar. Dumu, berarti jika kau berencana memobilisasi kekuatanmu dan memulai operasi, tapi engkau tidak terlebih dahulu memikirkan risiko malapetaka dan kehancuran nanti, kau tidak akan mampu meraih kemenangan. Master Sung, mereka yang menggunakan militer dengan terampil tidak mengandalkan jumlah pasukan 2 kali dan tidak menyediakan makanan 3 kali. Sao, berarti engkau merekrut orang untuk bertugas sekali kemudian segera meraih kemenangan. Engkau tidak kembali ke negaramu untuk kedua kalinya untuk menghimpun lebih banyak pasukan. Pada awalnya kau memberi makanan, setelahnya kau mengambil jatah makanan musuh, dan kemudian ketika pasukanmu kembali ke negaramu, kau tidak boleh menyambut mereka dengan lebih banyak makanan gratis. Dumu, putuskan apakah musuh bisa berhasil diserbu, tentukan apa bisa melakukan pertempuran, dan baru setelah kumpulan pasukan lalu kau dapat mengatasi musuh dan kembali ke negaramu. Li Kuan, jangan mengandalkan pasukan, jangan sampai rakyat memiliki letih dan timbul kebencian. Master Sung, dengan membawa persenjataan dari negara sendiri dan meraup jatah makan musuh, kau dapat cukup terpenuhi dalam persenjataan maupun pembekalan. Cao, ketika kau akan pergi berperang, pertama-tama kau mesti menghitung pengeluaran dan berusaha untuk merebut makanan lawan. Li Kuan, jika memiliki senjata sendiri dan mengambil makanan dari musuh, sekalipun kalau operasi militermu sampai ke tempat jauh, kau takkan kekurangan apapun. Cao, persenjataan didapatkan dari tanah air, pembekalan didapatkan dari musuh. Master Sung, ketika suatu negara dimiskinkan oleh operasi militer, itu karena mengangkut pasokan ke tempat yang jauh, mengangkut persediaan ke tempat yang jauh, penduduk akan dimiskinkan. Li Kuan, pasukan direkrut berulang kali, pengeluarannya. Li Kuan, jangan mengadakan pasukan, jangan sampai rakyat letih dan timbul kebencian. Master Sung, dengan membawakan persenjataan dari negaramu sendiri dan meraup jatah makan musuh, kau dapat cukup terpenuhi dalam persenjataan maupun perbekalan. Cao, ketika kau akan pergi berperang, pertama-tama engkau mesti menghitung pengeluaran dan berusaha untuk merebut makanan lawan. Li Kuan, jika memiliki persenjataan sendiri dan mengambil makanan dari musuh, sekalipun kalau operasi militermu sampai ke tempat jauh, kau takkan kekurangan apapun. Cao, persenjataan didapatkan dari tanah air, pembekalan didapatkan dari musuh. Master Sung, ketika suatu negara dimiskinkan oleh operasi militer, itu karena mengangkut pasokan ke tempat yang jauh, mengangkut persediaan ke tempat yang jauh, penduduk akan dimiskinkan. Li Kuan, pasukan direkrut berulang kali, pengeluarannya kelewat tinggi. Dumu, Master Guan berkata, manakala pembekalan di bawah sejauh 300 mil, negara kehabisan persediaan untuk 1 tahun. Manakala pembekalan di bawah sejauh 400 mil, negara kehabisan persediaan selama 2 tahun. Manakala pembekalan di bawah sejauh 500 mil, rakyat berubah malas lantaran kelaparan. Artinya pangan tidak boleh diangkut, karena jika demikian maka produsen akan rugi sehingga mereka tidak bisa lain jadi kere. Jialin, mengangkut pembekalan ke tempat-tempat yang jauh berarti kekayaan dibelanjakan dalam perjalanan dan digunakan untuk transformasi, menjadikan rakyat jelata, kian
melarat dari hari ke hari. Zhang Yu, tatkala 700.000 keluarga harus menyokong 100.000 pasukan dalam ekspedisi yang jauh, rakyat jelata mustahil menghindari kian termiskinkan. Master Sung, mereka yang dekat dengan prajurit menjual segalanya dengan harga tinggi. Karena harga tinggi, harga rakyat jelata terkuras. Cao Cao, ketika pasukan telah maju, mereka yang berada di dekat pasukan yang tamak akan uang menjual dengan harga tinggi, oleh karenanya rakyat kian melarat. Li Kuan, sekiranya pasukan senantiasa terjadi perdagangan, rakyat menggunakan harta mereka untuk menyokong pasukan dan dengan demikian berubah kere. Jialin, dimanapun pasukan berkumpul, harga barang-barang melambung tinggi karena orang-orang serakah akan keuntungan sebesar-besarnya mereka jual semua barang. Mereka meskipun pada awalnya mereka mendapat untung banyak, pada akhirnya mereka kehabisan barang juga. Karena ada pungutan besar-besaran, mereka yang memiliki sesuatu untuk dijual meminta harga tertinggi yang bisa mereka dapatkan. Rakyat bangkrut lantaran coba-coba membeli barang-barang, sehingga negara secara alami jadi miskin. Wangsi, ketika persediaan diangkut ke medan jauh, orang-orang mengalami kebangkrutan lantaran besarnya biaya. Aktivitas pasar di sekitar pasukan, harga barang-barangnya melonjak. Oleh karena itu, operasi militer kepanjangan merupakan petaka bagi suatu bangsa. Master Sung, ketika sumber daya habis, maka pajak ditarik dalam paksaan. Ketika kekuasaan dan sumber daya habis, maka tanah air terkuras. Rakyat biasa menghilang 70% dari anggaran mereka, sementara pengeluaran pemerintah untuk persenjataan berjumlah 60% dari anggarannya. Dumu, jika situasi militer tidak selesai dan pasukan tidak jika situasi militer tidak diselesaikan dan pasukan tidak dibebas tugaskan, penarikan pajak menjadi semakin menindas, mengakibatkan habisnya sumber daya rakyat sehingga mereka kehilangan sebagian besar dari apa yang mereka hasilkan. Hoyangsi, rakyat adalah penyokong sebuah negara. Makanan adalah kenikmatan bagi rakyat. Mereka yang menguasai pihak lain harus menghormati ini dan berhati-hati. Mei Yao Chen, rakyat menyediakan barang, makanan, dan tenaga kerja untuk keperluan militer, sehingga kehilangan sebagian besar penghidupan mereka sendiri. Selagi pemerintah menyediakan peralatan untuk keperluan militer, jadinya kehilangan lebih dari setengah anggaran. Demikianlah pajak habis, tentara letih dan rakyat diisap sampai kering. Ketika pajak sedemikian menindas dan rakyat jadi kere, negara sudah habis. Master Sung, seorang jenderal yang bijaksana berusaha merebut pasokan musuh. Setiap setengah kilogram makanan yang diambil dari musuh setara dengan 10 kilogram yang kau punya. Cao Cao, pengangkutan pembekalan itu sendiri menghabiskan 20 kali lipat jumlah yang diangkut. Zhang Yu, dibutuhkan 10 kg pembekalan untuk mengirim setengah kilogram pembekalan ke pasukan yang jauh. Apabila medannya tidak mulus, dibutuhkan lebih. Itulah sebabnya seorang jenderal yang cakap akan selalu merebut pembekalan musuh. Master Sung, yang membunuh musuh adalah kemarahan, yang meraup barang-barang musuh adalah hadiah. Zhang Yu, kalau engkau menggerakkan para perwira dan pasukanmu dalam keadaan marah, maka mereka akan membabat habis musuh. Kalau engkau menghadiahi bawahanmu dengan rampasan perang, itu akan membuat mereka bertarung atas inisiatif